yang dicatat sebagai sebuah kewajiban karena babnya sholat, babnya saum, puasa. Waktu kita ini udah akhir balik, anggap SMP deh, iya. Kita karena belum tahu banget pengetahuan tentang saum tadi bagaimana, itu kita masih anak-anak tuh, itu harusnya kan memang dia udah kebalik, artinya memang wajib. Iya. Pernah si fulan itu bocor dah, kagak puasa. Nah, udah gede kayak gini nih, dengar pengajian. Nah, ada penyesalan gitu. Nah, gantinya tuh gimana itu? Apaan? Tadi Allah bilang saat kita kenal puasa wajib kan kalau sudah akil balik Ustaz. Setelah itu kalau misalnya kita pas sudah kenal ternyata ilmu masih dangkal seperti itu ya, akhirnya semangat untuk berpuasa juga nggak sebagus sekarang Ustaz, yang sudah makin gede makin dengerin kajian, denger taklim, mulai tergambar pengetahuannya, harapannya makin besar, semakin sadar gimana nih Ustaz untuk yang lalu-lalu. Maka jawabannya adalah seandainya dia tahu betul persis ya, berapa jumlah puasa yang sempat dia tinggalkan, maka dia qadha ya. Kalau dia tahu persis berapa jumlah puasa yang pernah dia tinggalkan. Nggak tahu Ustaz jumlahnya Ustaz, karena udah lama banget ya, udah lama banget dan saya juga nggak tahu. Kalau tidak tahu ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan afallahu amma salaf. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami kalau kami salah ya, atau kalau kami lupa ya, kami khilaf ya, kami nggak sadar. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dengan itu. Tapi yang sudah tahu sekarang ya, jangan sampai terulang kembali. Jangan sampai terulang kembali. Ini mumpung sudah tanya nih, mumpung sudah tanya ya, jangan sampai kita gagal di dalam amal soleh di saat yang akan datang ini. Nah, kecuali sholat harus diqadha. Sholat harus diqadha. Maka itu yang berbahaya sekali. Oleh sebab itu ini menjadi ijma ya, menjadi ijma di antara para ulama untuk masalah qadha sholat. Tapi kalau qadha puasa itu tidak harus ya, itu tidak harus. Barakallahu fikum. Apa? Enggak deh hati deh. Alhamdulillah. Sambil dulu pertanyaan makan dulu. Zen. Tanya nih. Honor. Saya enggak. Apa? Misalnya. Hah? Misalnya mau tanya apa misalnya? Mumpung tanya masih ada. Apa sih? Ya apa aja? Belum, enggak bisa. Belum koneksi. Fahmi Bawasir tuh. Belum makan sudah belum konek. Sekian. Alhamdulillah. Itu nih, masih muda jangan bertangga bulan puasa Honor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak muni. Emang enggak muni ya? Oh. Ini tentang safar Ustadz, bulan Ramadan Ya. kan kita dapat rukhsah untuk tidak berpuasa ketika kita safar, misal mudik pulang kampung, tapi kita kuat menahan agar puasa, agar kita nggak ada utang.
Sebab kalau kita utang malas untuk nyaur, Ustaz. Gimana hukumnya itu? Ya, ya. Kalau kita udah rukso, tapi kita menentang supaya alasannya males Iya. nanti utang nggak bayar akhirnya ntar kan gitu. Jadi lebih baik nahan lah, kuat ini orang cuma 10 jam, anggaplah 12 jam kan gitu. Maafin muskilah lah gitulah. Syukron. Ya, enggak kadang kita safar nyetir. Nah gitu loh, Ustaz. Syukron jazakallah. Alhamdulillah. Nah, untuk permasalahan safar, ya, apakah baiknya itu berbuka atau melanjutkan puasa? Ini adalah perbedaan pendapat di tengah-tengah para ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan buka saja. Kenapa? Karena Rasulullah berbuka. Ya, karena Rasulullah berbuka. Sebagian yang lain mengatakan jangan berbuka kalau seandainya tidak darurat, karena di hadis lain Rasulullah juga safar nggak berbuka. Ya, hadis lain Rasulullah safar juga nggak berbuka. Adapun berbukanya Rasul pada hadis yang itu dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, mengajarkan kepada umatnya bahwasanya agama ini nggak berat. Setiap orang nggak sama kemampuannya. Kalau nggak mampu, ya berbuka. Kalian jangan takut karena saya pernah melakukannya. Ya. Yang kedua adalah dalam rangka mengajari umatnya dari contoh sahabatnya yang menyiksa diri. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan orang mengerjakan puasa saat safar. Kenapa? Hadis itu ada sebab urutnya. Jadi kalau Al-Quran itu ada sebab nuzul, sebab turunnya. Kalau hadis ada sebab urut, sebab ceritanya. Ya. Ceritanya apa? Ceritanya ketika itu ada seorang sahabat yang maksakan diri safar, posisi lagi puasa, dan dia nggak mau buka sampai akhirnya pingsan. Maka Rasulullah SAW keluar kalimat ini, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan orang yang safar lagi puasa sampai akhirnya pingsan di tengah jalan seperti ini. Tapi ceritanya ya, sayanya enak Ustaz, safarnya pakai AC. Ya, juga nggak jalan, capek karena saya cuma duduk nyetir, ya, nggak berat, juga adem, ya. Semuanya enak Ustaz, meskipun perjalanan panjang memang. Maka wallahu ta'ala alam bisawab, ya, dari perkataan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan kalau orangnya masih bisa untuk safar, untuk puasa saat safar, dia lakukan hal itu. Karena mau bagaimanapun fadilahnya nggak sama. Puasa Ramadan di bulan Ramadan dengan mengqadha puasa Ramadan di bulan lain nggak sama. Ya, puasanya sama memang puasa Ramadan, tapi fadilahnya nggak akan sama karena dia melakukan itu di waktu bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang rahmat benar-benar turun bercucuran di situ. Sedangkan kalau Ramadan dikerjakan sebagai qadha di bulan-bulan yang lainnya, maka dia tidak akan mendapatkan fadilah itu. Ya. Jadi kalau dia masih bisa kuat menahan untuk tidak berbuka, yaitu yang lebih afdal menurut Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Fadhal barakallahu. Perlu disampaikan juga, ya, poin penting terkait masalah persiapan Ramadan. Saya berharap ya teman-teman sekalian yang ada di sini banyakin baca ya buku-buku tentang fikih puasa, dengarkan kajian-kajian tentang fikih puasa. Ya, ustadz-ustadz yang kalian cocok mana silahkan ya. Selama itu masih ahlu sunnah wal jamaah. Ya, media-media sekarang banyak, alhamdulillah bisa kalian akses di situ. Kenapa saya katakan seperti ini? Masih banyak di tengah-tengah kaum muslimin yang nggak ngerti ya tentang ilmu fikih puasa. Ya. Kenapa Ustaz? Saya ambil contoh, banyak kaum muslimin yang takut nelan ludahnya sendiri.
Masih banyak yang takut. Ya, sehingga apa? Puasa dia sering-sering meludah. Kenapa? Dia takut air yang terkumpul di mulutnya ini masuk lagi, ditelan lagi ke dalam tenggorokannya. Akhirnya basah, berarti buka dong saya Ustaz. Ini kalau orang nggak ngaji, selamanya dia akan berada di atas kebodohan. Ya. Makin kering, makin tersiksa puasanya, ya. Sudah terik puasanya, plus dia makin kering tenggorokannya, karena semua air liurnya dia habis di lidah, keluar lagi di lidah, keluar lagi. Ini sudah tercipta di Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kerongkongan kita seperti itu. Jadi nggak usah dibuang, ya. Sudah ditelan lagi aja, yang penting nggak jijik gitu aja ya. Dan juga jangan dikumpulkan juga, ya. Baru ditelan itu juga jangan. Kalau normal-normal saja, normal-normal saja. Ini yang pertama, ya. Ini yang pertama. Fikih itu penting. Fikih itu penting. Sebelum Ustaz pisah dengan kalian ini, ya. Yang kedua, tolong sikat gigi kalau puasa. Beli sikat gigi yang bagus, beli pasta gigi yang bagus, ya. Sikatan. Ya, sikatan. Puasa itu sikat gigi. Jangan puasa nggak mau sikat gigi. Ya, alasannya kenapa? Batal memasukkan sesuatu dari luar ke dalam mulut. Batal itu kalau Anda telan. Batal itu kalau Anda telan. Kalau tidak ditelan, itu tidak apa-apa. Ya. Kok bisa seperti itu? Kalian kumur-kumur juga menelan air, memasukkan air ke dalam mulut, ya kan? Dikumur-kumur kemudian setelah itu dibuang, ya. Itu air seperti itu. Maka sikat gigi pun sama, ya. Sikat gigi sudah bersih baru dibuang. Jangan berdalil dengan Ustaz, aroma mulutnya orang puasa seperti bau misik, Ustaz. Iya, seperti bau misik. Lanjutkan hadisnya. Di sisi Allah, bukan di sisi temanmu. Kalau di sisi temanmu, baunya Masya Allah. Oleh sebab itu, Ustaznya menyuruh ya sikatan. Rasulullah sikatan enggak Ustaz? Rasulullah zaman dulu enggak secanggih sekarang, enggak pernah sikatan, tapi pakainya siwak. Ya, pakainya siwak. Ya, Rasulullah enggak pakai sikat gigi yang seperti kita sekarang, enggak. Ya, enggak secanggih ini, tapi pakai siwak. Aromanya wangi siwak itu. Ya, siwak itu aromanya wangi. Silakan dicoba. Ya, dan bersih sekali, Masya Allah, tabarakallah. Dan juga kalau siwakan sambil ditutupi, jangan siwakan sambil cengar-cengir dilihatin semua giginya ke teman-teman antum semua. Sehingga daripada itu, ya puasa kita bisa baik secara lahir, ya, dan secara batin. Dan kelihatan orang puasa itu seger. Orang puasa itu seger, barakallahu fikum, enggak lemas. Kenapa? Air ludahnya keluar semua, misalnya. Atau enggak enak didekati kotor. Kenapa? Aromanya udah jauh, sudah bau misalnya. Nah, ini enggak seperti itu, ya. Orang muslim dalam beragama itu adalah orang yang sangat baik sekali, membikin iri agama-agama lain. Nah, Allah taala alam bisawab, ya. Saya rasa cukup, ya. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.